Nenek mengharapkan cucunya pintar. Bagaimana seseorang bisa menambah pengetahuannya di luar batas-batas kemanusiaan? Takwa kuncinya. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu tambahan pengetahuan. Makanya silakan cek ulama-ulama dulu. Ketika mereka berusaha untuk belajar pengetahuan, yang pertama dilakukan, Pak, bukan baca kitab. Meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka semua kisah orang-orang hebat di masa lalu. Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Khuzaimah sebelumnya, kemudian Al-Khawarizmi, Al-Ghazali dan sebagainya. Buka semua orang-orang hebat itu memulai pembelajarannya bukan dengan membaca kitab, tapi meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Salat, baca Quran. Mereka rata-rata 7 tahun udah hafal Quran, atau paling minimal mulai menghafal 9 tahun hafal Quran. Dan apa yang terjadi? Semua ulama hebat itu ketika sholatnya bagus, hafalan Qurannya bagus, maka pengetahuan datang dengan begitu mudahnya. Ahli, pakar. Bahkan ketika mereka lupa, itu Allahu Akbar, tidak buka kitab, teman-teman. Datang ke masjid, sholat 2 rakaat, ingat. Begitu masuk masjid, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid. Begitu selesai, ingat. Kadang-kadang orang sekarang lebih hebat lagi. Dia sholat mengingat apa yang tidak ingin diingatnya, semua ingat. Tapi bukan dalam konteks yang positif, sampai lupa berapa rakaat sedang dikerjakan. Takwa. Maaf, teruskan lagi. Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan nggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki. Coba antum pilih mana tuh, Mina? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih yang mana? Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah kamu. Miskin tapi tenang. Kadang-kadang apa yang tidak dipegang itu lebih menenteramkan. Antum pilih mana? Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Sudah, pekan depan nanti jawab. Di banyak hal kadang-kadang yang tidak kita pegang, tapi itu begitu menentukan. Ketenangan, kenyamanan, rezeki macam-macam. Anda jadi champion di perusahaan, tapi tidak pernah selesai masalah di rumah tangga. Coba dicek, mungkin bukan karena Anda kurang hebat, mungkin Anda kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Anda bagus di rumah tangga, tapi rezekinya susah. Mungkin bukan karena Anda kurang baik sebagai seorang ayah, tapi Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mohon maaf, sholat